Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah online. Dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Kapten Eston Barani SPD, sekaligus menyampaikan firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita secara rohani, dan kita percaya kita semua menerima berkat-berkat Allah pada pagi hari ini. Pemain musik, tim IT dan singer yang sudah siap melayani kita, tentunya mereka juga akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Ibadah kita selanjutnya kami serahkan kepada Kapten Eston Barani SPD. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ibadah kesucian Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu pada pagi hari ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan kita akan menaikkan doa syukur kita. Kita akan menyanyikan pujian besar anugerah-Mu, karena kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Berdiri menghadap tahta-Mu, menghadap tahta-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan. semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala Layak melayanimu ya Tuhan. layak untuk melayani Semua karena anugerah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Kita ulangi pujian ini. Ku ada sebagaimana Ku ada sampai hari ini. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, Dalam segala kelimpahan, melayanimu Tuhan. layak Oh, semua untuk karena melayani anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
bagi kita di rumah kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh menikmati udara, nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur karena keluar masuk kita selalu dijaga oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat rumah tangga kita. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mulailah untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Besar anugerah-Mu ya Tuhan. besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu dalam hidup. Berlimpah kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Iya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini, itu juga karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat dalam pekerjaan kami, keluarga kami diberkati, itu juga karena anugerah Tuhan. Bahkan kami boleh sehat sampai hari ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita akan menyanyikan dua buah kor. Yang pertama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan kor ini 2 kali. Kemudian nanti kita akan menyanyikan kor yang kedua, ada satu sobatku yang setia. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah saudaraku, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan yang susah, ada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Kalau orang lain ada bersama dengan kita ketika kita baik-baik saja, dan ketika kita mengalami kesusahan mereka meninggalkan kita. Tapi satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita, dialah Yesus, sahabat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani.
sekalian, saat ini ada waktu bagi kita untuk memberi persembahan kita. Persembahan mingguan kita, persembahan persepuluhan kita, persembahan yang lainnya yang kita berikan tentunya nanti kita akan berikan ke Korops. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 10 dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Ayat demi ayat kita akan nyanyikan pujian ini. Ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita semua bersyukur pada Tuhan yang berikan kasih-Nya kepada kita sekalian. Oleh Kristus kita terima anugerah-Nya tiap-tiap hari. Besar kecintaannya, mulia dan kaya, Tuhan yang berikan semua kepada anaknya, diberi hidup sejahtera oleh Roh yang suci. Kita dikuatkannya dari bahaya pun, lagi hindarkannya. Pujilah Allahku yang buruk dikatakan oleh segala makhluk, syukur diberi padanya Allah Bapa Putra serta Roh Suci-Nya, Tritunggal yang esa, yang kekal selamanya. Terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di Korops 2 Palu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa kita. Kita akan berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita akan berdoa bagi masalah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terjadi. Berdoa bagi vaksin yang diberikan. Kita berdoa bagi pemimpin negara kita, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, agar diberi hikmat oleh Tuhan dalam memimpin negara kita di masa yang sulit ini. Kita juga berdoa bagi pemimpin gereja Bala Keselamatan, komandan teritorial, sekretaris umum, para sekretaris bidang, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja, agar mereka juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa bagi Opsir Korops 2, keluarga Mayor Albert Sango, berdoa bagi Opsir setempat, jemaat yang sakit, bahkan jemaat yang masih dalam suasana duka cita. Kita berdoa bagi mereka, dan kita juga akan berdoa bagi persembahan dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita nyanyikan pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Apapun yang Tuhan. terjadi dalam hidupku ini, Apapun yang terjadi
sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan tak kasih-Mu pernah Tuhan. ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, lewat Lewat gunung yang tinggi, yang tinggi, lembah yang curam dalam sekalipun, lembah yang curam, tiada pernah ku ragukan tak pernah janji pertolongan Tuhan. janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. 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 Benar ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami membawa di dalam doa bagi keluarga kami. Kami yang saat ini beribadah di rumah dengan keluarga kami. Tuhan, Engkau berkati persekutuan yang ada di rumah-rumah saat ini. Memberkati keluarga-keluarga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Mereka punya pergumulan Tuhan. Mereka punya persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami mau bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka. Kami terus membawa bangsa dan negara kami dalam situasi COVID saat ini. Ya Tuhan, ada ketakutan, kekhawatiran dengan keadaan pandemi ini. Rumah sakit yang penuh, bahkan dengan kelangkaan oksigen Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemimpin di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga mereka boleh diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengemban tugas mereka di masa yang sulit ini. Tuhan memberkati bagi para perawat, memberkati bagi para dokter, bahkan rumah-rumah sakit yang ada Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pemimpin gereja kami, Gereja Bala Keselamatan, komandan teritorial dan ibu sekretaris umum dan ibu para sekretaris bidang, bahkan semua hamba Tuhan, opsir yang melayani di kota, di desa, dimanapun kami melayani. Tuhan kiranya juga memberkati, menjaga kami, melindungi. Jemaat yang dilayani juga Tuhan jaga. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi opsir korops kami di tempat ini, keluarga Mayor Albert Sango. Tuhan memberkati mereka dalam kepemimpinan yang ada di Korops 2 Palu. Berikan kerjasama yang baik dengan para OS yang ada, dan tentunya tidak mudah dalam pelayanan di saat ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Bahkan ada jemaat Tuhan yang mungkin terpapar dengan COVID. Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan mereka. Ada mereka yang masih dalam suasana duka karena ditinggal keluarga mereka. Tuhan, Engkau hadir sebagai penghibur bagi mereka.
Bapa di surga, kami memberi persembahan di rumah kami masing-masing untuk pelayanan Tuhan di Korops 2 ini. Tuhan memberkati kami, memberkati persembahan kami, kuduskan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan, biarlah juga hamba-Mu dituntun oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati pemikiran kami mendengar Tuhan berbicara. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-44. Namun saya akan membaca bagian yang menjadi perenungan kita bersama. Ada 3 ayat, yaitu dalam ayat yang ke-23, 24 dan 25 dari Kisah Para Rasul pasal 27. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai pemiliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian pembacaan ini perikopnya adalah kapal yang terkandas. Kita akan berbicara tentang Rasul Paulus. Tema daripada firman Tuhan pagi hari ini, tetap tinggal tenang di tengah badai kehidupan. Tetap tinggal tenang di tengah badai kehidupan. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 44, Alkitab memberitahu kita mengenai Paulus saat berada di tengah badai yang menerpa. Nah, saudaraku, telah 14 hari lamanya Paulus terombang-ambing dihantam gelombang. Ia dalam keadaan lapar, haus, basah, kedinginan, dan kaku direndam air laut. Namun saudara, tampaknya semua belum berakhir. Gelombang itu terus menghantam buritan kapal hingga hancur berantakan. Nah, ini adalah situasi sulit di mana segala sesuatu kacau dan berantakan. Pada saat kita membuat sebuah keputusan, kita berharap keputusan itu akan membawa keadaan yang lebih baik. Tetapi ternyata kita mendapat semuanya menjadi kacau dan berantakan. Apa yang saya dan saudara lakukan di saat segala sesuatu berantakan dan keadaan tampaknya tidak berpihak kepada saya dan saudara? Mari kita belajar dari Paulus. Bagaimana dia merespon keadaan yang terjadi dalam kehidupannya dengan tetap tenang dan percaya. Hal paling aman untuk dilakukan saat kita berada dalam suatu badai kehidupan adalah dengan tetap tenang dan percaya. Mengapa? Sebab dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para pelaut memilih untuk membuang segala sesuatu ke laut. Dan ini merupakan respon yang umum ketika terjadi badai. Sama halnya ketika saudara membaca bagian kitab Yunus, di mana ketika Yunus dalam perjalanan ke Tarsis, kapal yang dia tumpangi dihantam oleh badai, di mana kita melihat para anak-anak buah kapal itu membuang barang-barang sehingga kapal itu menjadi ringan. Dan itulah tujuan dari mereka membuang barang-barang yang ada di kapal atau mengurangi berat beban di kapal. Saat kita berada dalam tekanan dan beban yang berat, kita akan memilih mengurangi
banyak hal. Beberapa orang berkata sebaiknya saya mengundurkan diri dari ini. Saya memutuskan atau aku akan memutuskan hubungan kerja dengan ini. Aku akan membiarkan ini, melepaskan itu. Seakan-akan dengan itu kita akan menghasilkan lebih banyak perubahan dalam waktu yang sama. Tetapi kenyataan tidak demikian, saudara. Para pelaut mencobanya dan mereka tetap dihantam gelombang hingga kapal itu pecah. Saya dan saudara tidak membutuhkan pengurangan kecuali mengurangi perbuatan dosa. Tetapi yang sesungguhnya saya dan saudara butuhkan adalah ketenangan. Anda, saya dan saudara bukan membutuhkan pengurangan. Yang saya dan saudara butuhkan adalah ketenangan. Mengapa Paulus begitu tenang dan tetap percaya? Karena ia memiliki keyakinan dengan 3 kebenaran. Ketiga kebenaran ini yang membawanya untuk tetap kuat dan mendapat ketenangan serta kemenangan. Nah, apa saja itu ketiga kebenaran itu? Nah, hal yang pertama adalah kebenaran yang pertama, Allah selalu menyertai kita. Kebenaran yang pertama, Allah selalu menyertai kita dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-23. Saya bacakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Hal ini menggambarkan bahwa Allah menyertai kita. Allah menyuruh utusan pribadi untuk memberitahu Paulus, tetap tenang, aku menyertaimu, aku melihatmu dalam badai di Mediterania, aku bersamamu di kapal kecil itu. Kita belajar dari hal ini bahwa badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah menyembunyikan wajah kita dari Allah. Badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Allah. Kita mungkin tidak melihat Dia, Allah kita, tetapi Dia melihat saya dan saudara dalam keadaan apapun yang kita alami. Mungkin kita merasa Dia begitu jauh, namun sesungguhnya Dia beserta dengan kita. Dia mengamati kita, Dia melihat kita. Alkitab mencatat 360 kali Allah berkata, jangan takut. Dengan kata lain, jangan takut, dengan kata lain, tetap tenang. Dan Ia berjanji bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Aku menyertai kamu senantiasa, dalam Matius 28 ayat 20. Kita mungkin gagal untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Kita mungkin gagal untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Namun Allah tidak akan pernah gagal untuk menyertai kita, menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Ini bagian yang pertama, kebenaran yang pertama yang dipercayai oleh Paulus dan menjadi bagian kita sekalian ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan ini, bahkan saat ini dalam dunia ini. Hal yang pertama adalah Allah selalu menyertai kita. Nah, kebenaran yang kedua adalah Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Ayat yang ke-24. Dan Ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Engkau harus menghadap kaisar. Inilah tujuan Allah bagi Paulus. Allah menempatkan Paulus dalam kapal itu karena dia ingin Paulus menghadap ke kaisar. Dan ketika kapal itu diterpa badai, dia mengutus utusan pribadi untuk mengingatkan Paulus bahwa aku punya rencana untuk hidupmu. Rencanaku ialah engkau akan menghadap kaisar. Engkau akan memberitakan Injil di istana kaisar. Jangan takut karena aku membela rencana itu. Karena engkau, semua orang dalam kapal ini juga akan selamat. Dan saudaraku, Allah membela tujuannya dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak membiarkan kekuatan apapun untuk menghancurkan rencananya dalam hidup kita. Penulis buku Rick Warren mencatat dengan bijak dalam bukunya The Purpose Driven Life bahwa Anda ada bukan karena kebetulan. Anda ada bukan karena kebetulan. Sebelum Allah menempatkan Anda di suatu tempat di mana Anda ada sekarang, Anda ada dalam tangannya. Dan dia memilih untuk menaruh Anda di sana karena dia punya tujuan. Nah saudaraku, badai kehidupan hanyalah masalah sementara di dalam tujuan tersebut. Tetapi tidak ada kekuatan dari luar apapun yang dapat mengubah tujuan utamanya bagi saya dan saudara. Dia akan membela kita. Nah saudaraku, Alkitab memberitahu kita mengenai Musa. Sebelum ia dilahirkan, Firaun telah menetapkan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani harus ditumpas. Mendengar itu, Allah tidak menghentikan karyanya. Dia terus membentuk Musa dalam rahim Yokhebed ibunya. Dan dia memilih menaruhkan jenis kelamin Musa sebagai laki-laki. Anda dapat melihat bahwa tampaknya ini adalah produk yang gagal. Tetapi Allah bukan pengecut. Dia mau Musa lahir karena dia punya tujuan. Dan 9 bulan 10 hari kemudian lahirlah Musa. Dan lihatlah bagaimana Allah membela rencananya dalam hidup Musa. Yokhebed dengan ketakutan sehingga ia memutuskan untuk membuang anak itu atau Musa ke sungai Nil. Tetapi Allah mengambilnya dan menaruhnya persis di depan mata Firaun. Nah saudaraku, seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku tahu rencana pembunuhanmu Firaun. Tetapi lihat ini, kalau aku punya rencana sehebat apapun engkau tidak akan menghancurkannya. Dan Musa tinggal di istana Firaun sampai menggenapi rencana Allah. Tanpa sedikit pun disakiti oleh Firaun. Nah saudaraku, kapanpun saya dan saudara berhadapan dengan suatu badai kehidupan ini, tantangan hidup kita, ingatlah bahwa Allah akan membela tujuannya dalam hidup kita. Karena Allah punya rencana bagi saya dan saudara dalam dunia ini. Itu kebenaran yang kedua. Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kebenaran yang ketiga untuk tetap tinggal tenang menghadapi badai yang ada dalam kehidupan ini adalah yang ketiga. Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ketika gelombang itu semakin dahsyat, kapal terombang-ambing tidak menentu, Allah menyuruh utusannya memberitahu Paulus bahwa jangan takut. Semua orang dalam kapal ini akan selamat.
inilah janji Allah kepada Paulus. Dan Allah melakukan seperti yang dijanjikannya. Semua orang dalam kapal itu akhirnya selamat naik ke darat. Saudaraku, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Allah tak pernah berdusta. Dia setia memegang setiap firman-Nya. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Bila Dia berjanji, pasti ditepati. Dalam Alkitab ada 3 janji Allah yang terkenal mengenai persoalan hidup, mengenai masalah yang dialami oleh manusia. Pertama, bahwa dalam setiap masalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kedua, dalam setiap pencobaan Dia selalu setia untuk memberi jalan keluar. Dan yang ketiga, Dia pasti menjawab apabila kita berseru kepadanya. Nah, saudaraku, dalam menghadapi tantangan badai kehidupan pandemi COVID saat ini, ada 3 hal yang kita pelajari dari Paulus tentang kebenaran itu. Bahwa Allah selalu menyertai saya dan saudara dalam dunia ini. Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Dan Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Tabahkanlah hatimu, karena walaupun badai menghadang dan gelombang menerpa, Allah akan tetap setia menyertai kita. Tetap setia membela tujuannya dalam hidup kita. Dan tetap setia memegang janji-janjinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Mazmur 33 ayat 18 sampai yang ke-19. Ini adalah bagian firman Tuhan untuk kita dalam keadaan dunia saat ini. Dalam keadaan pandemi COVID yang mengkhawatirkan kita, menakutkan kita. Tetap tinggal tenang di tengah badai kehidupan. Karena Allah menyertai kita. Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Dan Allah menepati janjinya bagi kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada waktu bagi kita untuk berdoa di rumah kita masing-masing. Mungkin saat kita beribadah di gereja, kita sulit sekali untuk berdoa bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Nah, ketika kita ada di rumah, inilah waktu kita untuk berdoa bersama orang-orang yang kita kasih. Saya mengundang singer untuk ke depan menyanyikan pujian Yesus baik, baik buat saya. Ada waktu bagi saudara sekalian, keluarga, berkeluarga, suami, istri, anak, untuk bersaat teduh bersama. Berdoa untuk keluarga kita. Berdoa untuk bangsa ini. Bahkan berdoa untuk segala rencana-rencana kita. Yesus baik. Baik buat saya. Dan baik buat saudara. Yesus baik, Baik buat saya. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Ambil waktu, suami, istri, anak-anak, bersama-sama untuk berdoa. Kita tidak mampu berjalan sendiri.
Hanya dengan Yesus Yesus baik. kita dapat berjalan bersama-sama dan kuat. Yesus baik, sungguh baik bagi saya. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Yesus baik buat keluarga saudara. Yesus baik buat suami, buat istri, buat anak kita. Dan Yesus baik buat rumah tangga dan pekerjaan kita. Amin. Tuhan tolong kami menghadapi setiap tantangan yang ada. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Kita akan berdoa menutup ibadah kita dan doa berkat. Di akhir daripada doa berkat ini, kita akan menaikkan pujian, doa Yabes. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang boleh berlangsung. Terima kasih Tuhan, ada waktu bagi kami untuk bersama-sama dalam keluarga kami, di rumah kami masing-masing untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa dalam segala keadaan apapun Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah badai kehidupan yang begitu luar biasa saat ini dialami kami, Allah tidak pernah meninggalkan. Allah setia, Allah menyertai, dan Allah tidak pernah lupa dengan janji. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan, Korps 2 Palu, yang berdoa di rumah mereka masing-masing beribadah. Tuhan, kiranya rumah yang dijadikan misbah keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Rumah-rumah kami diberkati. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, bahkan pekerjaan kami. Ketika kami harus bekerja keluar dari rumah, bertemu dengan banyak orang, melakukan segala aktivitas, Tuhan tolong kami, jaga lindungi kami. Apalagi ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID ini, biarlah Tuhan tutup bungkus kami, sehingga kami boleh dalam keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih untuk pemain musik, tim singers, multimedia yang telah menolong kami dalam pelayanan hari ini. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangga, segala usaha pekerjaan mereka. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lewati ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Terpuji Engkau Bapa. Dan saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.